Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bisa melaksanakan kegiatan masa pengembangan lingkungan sekolah atau MLSI SMA Negeri 1 Wonosobo. Pada kesempatan hari ini, materi saya adalah tentang keagamaan. Tapi sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ifran Effendi Mustafa yang menjadi SMA Negeri 1 Wonosobo. Baik, untuk mengawali dari materi keagamaan ini, kita akan berbicara tentang apa itu agama dan apa itu keagamaan. Karena ini sangat penting untuk memahami tentang keberagamaan diri kita di sekitar kita pada saat ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan, atau dalam bahasa agama Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas dan hablum minal alam. Bagaimana kita berusaha beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, beribadah berhubungan dengan pergaulan dengan manusia ataupun pergaulan dengan alam itu sendiri. Ini pengertian tentang agama. Mohon untuk dicermati karena akan berbeda dengan apa yang disebut dengan keagamaan. Yang selanjutnya adalah keagamaan. Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama. Segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Contohnya adalah di dalam agama Islam ada ceramah keagamaan, peringatan hari-hari besar Islam, sholat berjamaah, sholat sunnah, rawatib, tadarus Al-Quran, maupun yang lain. Di dalam agama Kristen ada Paskah, ada Natal, ada Angkat Siri, ada Kamis Putih, Jumat Agung, ada Sabtu Suci dan lain sebagainya. Itu adalah keagamaan. Jadi lebih banyak kepada ritual, kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus membedakan apa itu agama maupun apa itu keagamaan. Terus kira-kira kalau kita mengetahui tentang agama-agama yang ada di dunia ini, agama-agama yang ada di negara kita, tentunya kita bisa memahami itu nanti kalau pembelajarannya dari KKN. Ya, kalau agama di sekitar kita, di negara kita yang diakui ya satu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Bahkan satu lagi ada yang namanya kepercayaan. Kalau munculnya agama-agama di sekitar kita, kalau Anda yang nanti bisa membaca dalam literasi-literasi dalam agama-agama di dunia, gitu, tentunya kalau tidak salah eh, apa ya, yang ada di sekitar kita, Anda bisa membaca. Nah, bukan saat ini kita membicarakan tentang munculnya agama atau jumlah agama di sekitar kita dan eksistensi agama yang ada di sekitar kita. Karena jumlah agama tidak hanya sedikit, banyak sekali. Di sekitar kita akan kita ketahui yang namanya agama samawi dan agama yang dari langit maupun agama yang dari bumi. Agama dari langit itu adalah atau samawi adalah agama-agama yang memiliki eh, kitab-kitab suci yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dari Tuhan. Tapi kalau agama-agama arti, agama yang adalah mungkin informasi, karangan atau tulisan-tulisan dari manusia yang kemudian dikultuskan oleh sekelompok orang yang dijadikan sebuah orang beragama tentunya memiliki banyak tujuan. Orang beragama tentunya memiliki banyak motivasi. Orang beragama tentunya ada sesuatu yang pengen dicari. Tujuan beragama tentunya menjadi
tatanan kehidupan ataupun aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di tahap selanjutnya di alam sana. Nah, orang beragama tentunya ada sesuatu yang ingin dicapai, adanya kehidupan yang abadi. Ada di sekitar kita orang yang beragama memiliki tujuan, ada hari kemudian, ada kehidupan setelah kematian. Dan ini adalah tujuan beragama ketika nanti dia di dalam dunia keabadian, dia mengalami kebahagiaan, bukan mengalami sebuah kasih sayang. Kemudian selanjutnya, apa fungsi dari agama? Fungsi dari eksistensi agama di dunia ini yang pertama adalah mampu memberikan pandangan kepada dunia, para manusia, dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Karena ternyata agama itu juga dituduhkan oleh manusia. Yang kedua, mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh sesama manusia yang lain. Orang beragama pasti ada doktrin, ada ajaran, ada aturan-aturan norma yang jelas. Yang itu akan membicarakan tentang apa-apa yang menjadi kewajiban maupun larangan dari umat manusia. Yang ketiga, mampu memberikan rasa kekitaan yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia. Ada orang merasa berbangga, ada orang merasa bahagia ketika dia memiliki sebuah label agama, dan dia merasa senang ketika dia memiliki label agama. Dan hari ini isu-isu di sekitar kita sangat banyak sekali yang akan hidup selalu cerdas untuk menerima informasi di sekitar kita. Yang keempat, mampu berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya. Agama di mana saja dan agama apapun akan mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik terhadap siapapun. Ada aturan-aturan norma-norma yang jelas terhadap kehidupan sosial, bagaimana berperilaku terhadap sesama manusia, terhadap alam di sekitar kita. Itu semuanya diatur oleh agama. Yang kelima, mampu dijadikan sebagai sumber pedoman dalam kehidupan. Ini menjadi rujukan bagi setiap manusia. Yang keenam, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhan, antara sama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan. Orang beragama itu tentunya ada aturan yang jelas dari Tuhan. Ada aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Ada aturan yang tersirat ataupun tidak tersirat. Dan ini menjadi hubungan, menjadi pedoman hubungan manusia terhadap Tuhan, terhadap manusia, dan alam sekitar. Tanpa itu, maka yang terjadi, kehidupan ini akan carut-marut dan tidak ada keharmonisan di sekitar. Yang ketujuh, menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan yang benar. Dengan agama akan diketahui bahwa ada kebenaran, ada ketidakbenaran. Ada sesuatu yang benar, ada yang salah. Ada yang perlu dilakukan, dan ada yang tidak perlu dilakukan. Bahasa kita ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang perlu kita hindari, ada yang perlu kita lakukan. Yang kedelapan, menjadikan pedoman untuk dapat mengungkap suatu kebersamaan. Orang beragama itu tentunya ada jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Contoh misalnya dalam agama Islam, sebentar lagi ada hari raya Idul Fitri. Ada makna tersirat di situ bahwa kebersamaan menyembelih kurban yang tidak dimakan sendiri dagingnya, yang dibagikan kepada orang lain, itu adalah nilai-nilai kebersamaan. Berbagi itu sangat luar biasa. Yang kesembilan, dijadikan pedoman dalam membentuk sebuah keyakinan dan membentuk nilai-nilai dalam kehidupan. Ketika sebuah tatanan sosial terjadi, terbentuk sebuah masyarakat, pasti akan ada aturan-aturan yang ada. Di situ terkadang ada nilai-nilai agama masuk ke dalam nilai-nilai sosial.
dalam kehidupan Islam, yang mengatakan bahwa contoh mencuri itu tidak benar. Di dalam agama manapun mencuri itu tidak benar. Di sini Pranata Sosial mengatakan bahwa mencuri itu adalah salah, tidak dibenarkan yang secara agama, dan kemudian dijadikan sebuah sumber hukum bahwa menjadi sebuah rujukan bahwa mencuri itu adalah kejahatan. Yang ke-10, mengungkapkan bentuk dari keindahan dan sebagai pedoman dalam berkreasi kehidupan. Orang beragama itu harusnya indah. Orang beragama itu harusnya nyaman, bukan ketakutan. Bukan agama itu menjadi sesuatu yang mencekam. Ketika mendengar sebuah agama, kita kemudian merasa takut. Bukan. Orang beragama itu harus merasa senang. Ketika penganutnya beragama, dia merasa terlindungi, merasa dia itu sangat sangat familiar misalnya, dan sangat senang. Bukan kemudian beragama itu menjadi ekstrim, menjadi sangat menakutkan. Bahkan ketika mendengar agama dulu, dia akan merasa ketakutan. Tidak, agama itu ada memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan sebuah kenyaman. Agama itu memberikan sebuah inspirasi yang baik terhadap pemeluknya maupun di luar pemeluk. Yang ke-11, agama berfungsi untuk memberi suatu identitas pada umatnya karena telah menjadi bagian dari sebuah agama. Dalam agama Islam ada tingkatan Islam, namanya Muslim. Orang Muslim adalah orang Islam yang melakukan aktivitas-aktivitas keberagamaan dalam agama Islam. Nah, ini sebetulnya fungsi dari agama. Terus realita di lapangan saat ini apa yang terjadi? Hari ini media sosial kita, sekitar kita pahami banyak aneka ragam munculnya fenomena-fenomena yang beragama itu sangat menakutkan, seolah-olah agama itu adalah sesuatu yang sangat radikal, sesuatu yang ekstrim. Agama itu adalah momok bagi pemeluknya maupun di luar sana. Kenapa? Karena orang yang beragama itu beragama, memahami keagamaan itu bukan belajar dari sumber yang terpercaya, tapi belajar di luar sumbernya. Ambillah contoh, saya tidak menyalahkan dengan media sosial, dalam hal ini adalah internet. Tidak, ketika orang membaca agama, misalkan orang Islam, ketika belajar tentang agama Islam, tentunya harus kepada sumber yang memahami tentang agama Islam. Tidak kemudian belajar di luar itu. Belajar tentang Al-Quran tentunya adalah belajar sama orang yang telah mengetahui tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran, bagaimana hukum tajwid, bagaimana di situ ada di dalam tajwid itu bacaan ikhfa, ada bacaan idhar, bacaan idhar. Nah, ini harus jelas. Bisa misalkan kita mempelajari dalam internet, tetapi di situ sangat berbahaya. Tapi dalam agama Islam akan muncul yang namanya sanad. Sanad itu peraturan. Bagaimana ketika Anda belajar agama itu belajar dari mana? Sama guru. Guru itu belajar dari siapa? Sama gurunya. Gurunya sama siapa? Sama gurunya. Gurunya sama siapa? Sampai kepada intinya adalah Rasulullah. Tapi ketika Anda belajar itu di internet, maka guru Anda adalah internet. Nah, apakah guru Anda itu akan memberikan nanti sebuah kebahagiaan, mendoakan Anda? Internet Anda itu akan memberikan doa kepada Anda. Nah, ini harus dipahami dan dijelaskan. Belajar sama sumber yang jelas. Jangan kemudian kita hanya belajar lewat media sosial yang tidak tahu sumbernya. Hari ini sudah banyak materi-materi keagamaan yang bisa dilihat, yang bisa dipahami. Perlu diketahui bahwa dalam agama Islam itu ada beberapa aspek. Nanti ketika Anda masuk ke pembelajaran, di pembelajaran agama Islam itu satu aspek akidah atau kepercayaan. Nah, aspek yang pertama adalah akidah. Ini setiap manusia diminta untuk mengetahui
mengetahui, meyakini tentang akidah, keyakinan, ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, dan hari akhir dan kode dan kode. Kalau itu dipelajari lewat internet, gimana? Nah, yang kedua adalah aspek akhlak, akhlak, tata krama, sopan santun. Ya, ya, itu akan dipelajari. Yang ketiga ada tarikh sejarah. Ya. Yang keempat ada fikih. Banyak sekali fikih di sekitar kita. Contoh, muncul keanekaan ragaman di sekitar kita, pemahaman tentang orang habis wudhu itu kalau senggolan dengan lain jenis itu ada yang mengatakan batal, ada yang tidak. Nah itu masuk ke ranah fikih. Ya. Ada orang sholat subuh pakai doa kunut atau tidak masuk tidak membaca kunut, itu adalah ranah fikih. Orang yang tidak paham, orang yang tidak memahami tentang materi, tidak belajar ke sana, akhirnya kontok-kontokan, pasti bahasa orang langsung. Yang perlu kita perdebatkan adalah saudara-saudara kita yang hari ini tidak sholat subuh, itu sangat penting. Tapi realitas di lapangan muncul hal-hal kayak gitu ya. Itu iya, cabang-cabang pemahaman. Nah ini harus dipelajari sama orang yang mengetahui, bukan hanya lewat media sosial. Dan selanjutnya adalah munculnya isu-isu yang ada di sekitar kita yang berakibat kita mudah untuk terprovokasi. Isu apa? Ya hari ini kita nggak bisa menutupi di sekitar kita ada yang namanya pencemaran agama, ada yang apa namanya agama itu penistaan agama. Itu sebetulnya yang seperti apa? Tidak hanya satu agama, isu-isu penistaan agama. Ini karena kita itu tidak mencoba untuk mencari sumber berita yang pasti, akhirnya kita mudah terprovokasi, akhirnya kita ikut-ikutan ini berjilid-jilid ya, ini kan. Nah, yang selanjutnya adalah kalau sudah belajar di media sosial, baru belajar tentang agama, baru satu ayat, belajar materi tentang satu hadis misalnya, kita sudah merasa paling pantas masuk surga. Yang lain kontrak lah mungkin. Ini seolah-olah pemikiran kita itu bagi apakah keberagaman yang kita lakukan itu adalah yang paling benar, yang lain salah. Karena harus kita pahami ketika Rasulullah itu hidup di Jazirah Mekah dan Madinah, di sana ada banyak budaya yang tidak dihilangkan oleh Rasulullah, ya. Tidak dihilangkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah itu hadir, tidak membabat semua budaya yang ada di situ. Yang dibabat, yang tidak diperbolehkan adalah budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di sekitar kita banyak sekali. Nanti di kelas 10 ada materi berpakaian Islam. Seperti apa sih berpakaian Islam itu? Misalkan mohon maaf, yang laki-laki pakai syahdan, pakai jubah. Apakah itu yang berpakaian Islam? Ingat, di sana di Mekah Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan Rasulullah berpakaiannya sama seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau bicara tentang pakaian Islam yang seperti apa, tentunya adalah pakaian yang itu aurat. Nah ini yang penting. Jangan kemudian dikit-dikit kita merasa yang paling pantas masuk surga, yang lain adalah salah. Nah, kenapa itu muncul? Kenapa muncul di sekitar kita itu muncul banyak intoleransi di sekitar kita? Yang pertama, pemahaman yang janggal. Maksudnya bagaimana? Setiap diri kita itu diberikan oleh Allah berupa otak, akal pikiran untuk mencerna, untuk berpikir. Banyak ayat-ayat Al-Quran di sekitar kita mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita diminta untuk berpikir menggunakan pemahaman-pemahaman kita untuk melihat di sekitar kita, buka pikiran kita, otak kita untuk melihat di sekitar kita apa-apa. Jangan hanya berbicara dan kita lihat yang kita baca, tapi kita mencoba untuk melihat di sekitar kita. Kalau yang dikit-dikit salah, dikit-dikit fitnah itu adalah mengada-ada di mana zaman Rasulullah tidak ada. Hari ini kita fitnah karena Rasulullah tidak pernah zoom.
hari ini Zoom. Rasulullah tidak punya laptop. Nah, saya dan Anda punya laptop. Ini bid'ah besar, masuk neraka kalau kayak gitu. Tidak, kita harus pahami hal itu. Yang kedua, literasi kita yang rendah. Kita jarang apa ya, berpikir cerdas bahwa wahyu pertama dalam agama Islam itu adalah Iqra. Rasulullah itu adalah manusia agen literasi yang diberikan. Yang ketiga, kebiasaan 5 tahunan itu adalah kepentingan sesaat, ada politik di sana. Dikit-dikit nanti isu agama, memilih calon presiden, wakil presiden, seagama dan tidak seagama, memilih calon DPR, wakil anggota DPR, agamanya yang dijual. Akhirnya apa? Agama itu diperjualbelikan ke sana kemari. Dan mohon maaf, ini adalah kepentingan sesaat. Jangan terjebak dengan hal-hal yang seperti ini. Kita berpikir yang baik. Kita berpikir besar. Pernah Rasulullah itu menganggap, bahkan membiarkan ada seorang raja yang muslim hidup berdampingan. Kalau Anda pernah membaca cerita ada seorang raja di Habsi di Ethiopia itu tidak pernah diserang oleh Rasulullah. Nah, silakan suatu saat Anda bisa baca itu. Yang keempat, munculnya hoax. Kita tidak bisa membendung informasi di sekitar kita. Informasi yang ada di sekitar itu sangat cepat sekali. Dan kita harus berusaha untuk memilih informasi-informasi yang benar dan informasi yang tidak. Tolong, jari Anda itu diamankan. Kalau informasi yang tidak benar, belum jelas totalitasnya, Anda kemudian mengirim mengirim di Facebook, mengirim di Instagram, mengirim di Twitter, maka yang terjadi, jempol Anda itu juga terpisah. Ribah zaman dahulu, ribah itu merasanya atau membunuh, itu pakai mulut. Sekarang ribah sudah modern, pakai jari jemari Anda. Ya, tolong. Yang kelima, munculnya gerakan transnasional. Nah, ini suatu saat ketika masuk kelas nanti akan saya terangkan tentang apa ini yang gerakan transnasional. Ini mengusung sebuah gerakan-gerakan yang mengatakan bahwa tidak seide pemikirannya maka salah. Ini sudah masuk ke Indonesia. Maka akan muncul di hari ini di negara kita ada organisasi atau pemahaman yang tidak pas. Kalau dulu yang dilarang oleh negara kita adalah pemahaman komunis, itu dilarang. Hari ini khilafah di negara kita juga dilarang. Itu adalah organisasi terlarang. Ya, organisasi terlarang. Yang kelima adalah, yang keenam adalah sumbu pendek. Maksudnya apa? Hari ini muncul orang-orang itu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit merusak fasilitas umum dan orang lain. Apalagi situasi dengan PPMK hari ini, penyekatan ini. Ini dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan dengan kesabaran dan pemikiran yang jernih agar pemikiran-pemikiran kita itu tidak sedikit-sedikit sumbu pendek yang bisa merusak dan menghasut orang lain. Terus bagaimana solusi kita agar kita itu beragama yang indah di negara kita? Yang pertama, kita meyakini bahwa agama kita itu benar dan menghormati agama lain yang ada di sekitar kita. Ya, kita mencoba untuk hablum minan nas di sekitar kita. Ingat yang beragama Islam ada ibadah yang langsung kepada Allah, namanya hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, ibadah terhadap sesama manusia. Kalau Anda yang ibadahnya sholatnya rajin, puasanya tertib, tapi masih sering gunjing orang lain, masih sering fitnah orang lain, nah ini perlu dipertanyakan keagamaan. Yang kedua, solusinya adalah banyak baca dan utamakan diskusi. Baca itu apapun, jangan hanya baca status, baca buku, baca literasi di sekitar kita, dan baca keadaan di sekitar kita. Baca apa saja. Tapi kalau sudah baca, kalau memang tidak tahu, didiskusikan sama orang yang tahu. Dan kemudian merasa dirinya paling benar. Yang ketiga, kita mensyukuri hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita yang terjadi banyak pulau, banyak suku, banyak agama di sekitar kita. Kita masih bisa hidup dengan berdampingan. Saya masih ingat
tahun 2016 kalau tidak salah, ada 10 delegasi dari Afghanistan datang ke Indonesia, bahkan ke Wonosobo. 10 orang itu adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Afghanistan. Datang ke Indonesia, datang ke Wonosobo. Dia bilang di Wonosobo sama waktu itu sama bupatinya pada saat itu, saya heran dengan Indonesia. Agamanya banyak, sukunya juga banyak, rasnya juga banyak, tapi kok damai. Di negara kami di Afghanistan lebih dari 30 tahun mayoritas 100% Islam itu terjadi perang saudara 30 tahun. Itu sama-sama Islam. Dijawab oleh orang yang ada di Wonosobo, karena negara kita punya Pancasila. Itu akhirnya diterangkan filosofi Pancasila. Mereka 10 orang dari Afghanistan sangat terheran. Ingat, jangan jadikan agama sebagai sesuatu yang ada Islam. Ya. Yang keempat adalah cerdas untuk menggunakan media. Cerdas menggunakan media sekitar kita. Hari ini ada undang-undang ITE. Kalau kita menghujat orang lain atau menjatuhkan atau apa ya, membuat kerugian pihak lain, maka bisa dikenakan undang-undang ITE. Yang kelima adalah perbanyak tabayun. Tabayun itu klarifikasi, kalau tidak pas coba ditanyakan untuk langsung menghina, apalagi memfitnah. Nah, Anda hari ini masuk di SMA 1. Apa yang harus Anda lakukan ketika memahami tentang apa itu? Tapi bersyukur Anda sudah masuk di SMA 1, SMA yang sangat luar biasa. Bersyukur di sekitar kita Anda masih bisa sekolah, masih bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekitar kita. Belajar yang dia, tugas pelajar adalah belajar. Yang ketiga, kita yang orang beragama, agama apa saja, beragama yang cerdas, yang pintar, jangan termakan isu, ya, yang cerdas, yang pintar, bertanya sama orang yang lebih paham. Yang keempat, saling menghormati di antara sesama. Ini akan indah, ya. Kalau kita tidak mencoba untuk menghormati terhadap sesama, menghormati tentang diri kita sendiri, masa agama, bahkan agama yang lain, yang terjadi persatuan di negara kita akan terjadi. Oleh karenanya, Mbak Mas, yang peserta MPLS yang berbahagia, kita sebagai generasi muda harus semangat untuk belajar, dan semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu belajar. Membaca itu sangat penting, biar otak kita terbuka, pikiran kita terbuka, kemudian kita diskusikan dengan siapa. Karena dalam agama kita, dalam agama Islam, kalau bicara tentang keyakinan dengan Allah dan agama lain, Allah yang mengatakan, lakum dinukum waliya. Agama ini agama, dan agama itu agama. Jadi sesama orang Muslim yang punya pemahaman, pemikiran yang berbeda, lana malana. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahumma taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.